Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Pawan dengan NIM 2114201061, mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Nah, di sini saya akan membuat video atau memberikan penjelasan singkat mengenai asuhan keperawatan komunitas, masalah kesehatan populasi dengan penyakit infeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit infeksi dari keperawatan komunitas. Nah, penyakit infeksi merupakan penyakit yang menjadi masalah kesehatan di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama yaitu meningkatnya morbidity atau mortality, dan penyakit infeksi ini disebabkan oleh mikro, diantaranya virus, jamur, dan bakteri. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa penyakit infeksi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Nah, penyakit infeksi di Indonesia yaitu ada beberapa penyakit yang menular yang beredar di Indonesia, yaitu yang pertama ada infeksi saluran pernapasan atau ISPA, yaitu salah satu penyakit yang menular yang paling umum diderita. Kemudian ada juga penyakit pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang terjadi di kantung udara paru-paru yang disebut sebagai alveoli. Nah, kemudian ada juga penyakit tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang masuk sebagai salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang masuk sebagai penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis ini adalah penyakit peradangan pada hati yang bisa disebabkan oleh virus dan biasanya mudah menyebar melalui kontaminasi air dan makanan. Selanjutnya yaitu penyakit HIV atau AIDS, yaitu menurut data yang diambil pada tahun 2018, orang di Indonesia yang mengidap HIV/AIDS dengan jumlah infeksi baru sangat banyak jumlahnya, dengan kematian yang mencapai di atas rata-rata. Kemudian ada penyakit yang menular lewat nyamuk, yaitu penyakit yang menular lewat nyamuk masih sering menjadi momok di Indonesia. Kemudian ada juga COVID-19 atau coronavirus yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, selanjutnya ada rantai dari infeksi. Nah, yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, penyakit ini ditandai dengan adanya agen atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah. Itu contohnya 3 faktor penyebab tersebut ada agen, host, dan kemudian rute. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa macam-macam penularan atau cara penularan infeksi. Kemudian mode penularan ini adalah suatu mekanisme di mana agen penyebab penyakit tersebut ditularkan dari orang ke orang lain atau dari reservoir kepada induk semak baru. Nah, penularan ini melalui berbagai macam cara, antara lain yang pertama ada kontak. Kontak di sini dapat terjadi atau kontak langsung maupun kontak tidak langsung melalui benda-benda yang terkontaminasi. Nah, kemudian ada inhalasi, yaitu penularan melalui udara atau pernapasan. Selanjutnya ada penetrasi pada kulit. Hal ini dapat langsung oleh organisme itu sendiri. Penetrasi pada kulit misalnya cacing tambang, melalui gigitan vektor misalnya malaria atau melalui luka. Nah, kemudian ada infeksi melalui plasenta, yakni infeksi ini diperoleh melalui plasenta dari ibu penderita penyakit pada waktu mengandung. Nah, di sini bagaimana cara pencegahan penyakit infeksi? Nah, beberapa eliminasi reservoir manusia sebagai sumber penyebaran penyakit dapat dilakukan dengan yang pertama, mengisolasi penderita atau pasien
yaitu menempatkan pasien di tempat yang khusus untuk mengurangi kontak dengan orang lain. Kemudian karantina, yaitu membatasi ruang gerak penderita dan menempatkannya bersama-sama penderita lain yang sejenis pada tempat yang khusus didesain untuk itu. Selanjutnya yaitu memutus mata rantai penularan dengan meningkatkan sanitasi lingkungan dan hygiene perorangan adalah merupakan usaha yang penting untuk memutus hubungan atau mata rantai penularan penyakit menular. Selanjutnya yaitu melindungi orang-orang atau kelompok yang rentan. Bayi dan anak balita adalah merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap penyakit menular. Nah, kemudian pada dasarnya ada 3 tindakan pencegahan penyakit secara umum, yaitu pencegahan primer, yaitu sasaran pencegahan tingkat pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab, lingkungan, serta faktor penjamu. Nah, kemudian ada sasaran modifikasi, mengatasi modifikasi lingkungan melalui perbaikan lingkungan fisik seperti meningkatkan air bersih, sanitasi lingkungan dan perumahan serta bentuk pemukiman lainnya. Selanjutnya yaitu pencegahan sekunder, yaitu sasaran pencegahan ini ditujukan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita atau yang terancam menderita masa tunas. Kemudian pencegahan tersier, yaitu sasaran pencegahan tingkat ketiga dengan penderita penyakit tertentu, yaitu tujuan mencegah jangan sampai mengalami cacat atau kelainan permanen, mencegah bertambah parahnya suatu penyakit, dan mencegah kematian akibat penyakit tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana peran perawat komunitas pada masalah tersebut? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa peran seorang perawat komunitas dalam hal ini yang sangat berperan penting, yaitu peran sebagai pemberi asuhan keperawatan, di mana peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan oleh perawat dengan mempertahankan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosa keperawatan agar bisa direncanakan dan tindakan yang tepat dengan tingkat kebutuhan manusia. Kemudian peran sebagai advokat. Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien, keluarga dalam menginterpretasi sebagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan perawat yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu peran sebagai edukator. Peran ini dilakukan membantu pasien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan sehingga menjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Selanjutnya yaitu peran sebagai koordinator. Ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberi pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, selanjutnya peran sebagai kolaborator. Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, dan lainnya yang berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk dengan diskusi atau dapat pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Selanjutnya ada peran sebagai konsultan. Di sini sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Selanjutnya yaitu peran sebagai pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistemis, dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Nah, saat ini itulah beberapa materi yang dapat saya bawakan mengenai asuhan keperawatan komunitas dengan masalah prioritas penyakit infeksi,